Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Brilianti Oktavia dari kelas 4A D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya menjelaskan tentang tugas akhir, yaitu tentang tipologi bangunan tropis, yaitu mendesain rumah tinggal 2 lantai. Arsitektur tropis. Secara sederhana, arsitektur tropis bisa didefinisikan sebagai sebuah konsep arsitektur atau produk arsitektur, gedung, rumah, atau sejenisnya, yang mampu beradaptasi dengan kondisi iklim tropis. Iklim tropis sendiri memiliki karakter tersendiri seperti sinar matahari yang panas sepanjang tahun, kelembapan udara yang cukup tinggi, curah hujan yang tinggi, pergerakan angin, serta kondisi udara yang berbeda. Pengertian iklim tropis adalah suatu daerah yang terletak di antara garis khatulistiwa. Lebih spesifiknya, daerah ini adalah garis isoterm bumi sebagian utara dan selatan, atau daerah yang ada di 23,5 derajat lintang utara serta 23,5 derajat lintang selatan. Wilayah yang masuk ke dalam iklim tropis ini akan ciri kering atau serta meliputi stepa, savana kering, juga gurun pasir. Selain itu juga terdiri dari daerah lembab tropis yang meliputi hutan hujan tropis dan daerah bermusim basah serta savana yang lembab. Indonesia sendiri tergolong dalam iklim tropis basah atau yang daerah yang hangat lembab. Di sini terdapat ciri-ciri iklim tropis. Masyarakat yang tinggal di iklim tropis juga bisa memanfaatkan kondisi iklim wilayahnya untuk berbagai sektor, mulai dari perindustrian, pertambangan, dan lain-lain. Di sini ada 5 ciri iklim tropis, yaitu ada suhu udara, tekanan udara, curah hujan, peredaran matahari, dan tanaman. Baik, di sini ada definisi dan lokasi tapak, di mana lokasi tersebut saya ambil di Jalan Raya Sangoledo, Kabupaten Bengkayang. Tepatnya tapak di depan Jalan Besar, Jalan Raya. Daerah tersebut terdapat wilayah yang asri, adanya kompleks perumahan, serta di dekat sungai yang berada di bagian belakang. Saya mengambil luasan di dekat Lesehan Indah Mandiri. Bagian belakangnya terdapat sungai. Di bagian samping kanan perumahan, dan di samping kiri ada rumah makan. Tepat di depannya adalah terdapat jalan raya menuju Jalan Besar untuk kendaraan bermondar-mandir. Lokasi ini dengan adanya luasan 500 meter persegi. Baik, di sini ada analisis matahari. Dengan adanya data, kondisi tapak menghadap ke arah barat laut dan ke arah tenggara. Arah sinar matahari terbit berada di sisi kanan tapak dan terbenamnya ke arah sisi kiri tapak. Dengan analisis, pukul 6 sampai 10 yaitu cahaya matahari pagi yang bagus untuk kesehatan. Pukul 10 sampai pukul 2 cahaya matahari mulai terasa panas, sehingga menyilaukan bangunan tersebut. Bagian barat daya dan timur laut side terdapat bangunan yang tidak terlalu tinggi, berkisar 2 sampai 4 meter. Hal ini tidak terlalu menghalangi cahaya matahari yang menuju side. Dengan analisis respon,
Di setiap tapak saya memberikan sebuah vegetasi supaya adanya terjadi pemantulan antara sinar matahari ke barat dari timur ke barat, sehingga pemantulan tersebut tidak terlalu memancarkan ke arah bangunan sehingga terhalangi oleh vegetasi yang ada. Yang kedua, analisis vegetasi. Terdapat vegetasi di daerah tapak berupa vegetasi peneduh, barir atau semak, vegetasi peneduh, dan vegetasi pengarah berupa pohon pinang dan semak. Analisis vegetasi pada tampak masih tergesa-gesang. Jadi di responnya, saya menambahkan banyak pohon di sisi kiri, kanan, belakang, dan depan. Di bagian depan saya memberikan sebuah semak-semak, dan bagian samping kanan kiri saya memberikan sebuah pohon pinang. Dan saya juga mempertahankan vegetasi yang ada supaya bangunan tersebut terlihat indah, adem, dan tidak terlalu panas. Yang ketiga, analisis aksesibilitas atau sirkulasi. Dengan data, terdapat jalan besar utama di bagian depan tapak dan jalannya di sebelah kanan tapak, semuanya merupakan sirkulasi dua arah. Ada dua arah jalan yang di jalan raya tersebut, yaitu jalan masuk gang. Yang analisis, di depan tapak merupakan jalan utama akses masuk dan keluar menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Kondisi sirkulasi dapat dilihat pada gambar tersebut. Di sini ada terdapat di respon. Dan untuk sirkulasi pada bangunan tersebut, saya memberikan dua sirkulasi, yaitu sirkulasi keluar dan masuk kendaraan, sehingga tidak terjadi perpadatan kendaraan. Sedangkan yang keempat, analisis arah angin. Arah angin dari arah barat daya ke timur laut, kecepatan angin 8 km per jam. Dengan analisis, angin lebih dominan bergerak dari arah barat daya menuju timur laut. Bangunan di bagian samping dan depan side tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 2-5 meter. Dengan respon, arah angin tidak langsung masuk, perlu ditambahkan penghalang berupa pagar atau pohon. Di sini di respon saya menambahkan sebuah pohon di bagian sisi kiri, sisi kanan, dan sisi depannya saya memberikan semak-semak maupun pohon-pohon maupun bunga-bunga tersebut. Dan depan teras saya memberikan sebuah pagar minimalis material kayu dengan finishing glossy, dan besi juga bisa beton. Yang kelima, analisis kebisingan. Kebisingan pada tapak terjadi pada jalan utama, karena tapak ini berbatasan langsung dengan jalan utama. Dengan analisis, kebisingan sangat besar karena adanya satu jalan utama dan satu jalan sekunder yang dilalui kendaraan umum dan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Dengan respon, saya memberikan space sebesar 1,5 meter pada tapak tersebut, sehingga kebisingan tersebut sedikit berkurang, sehingga tidak mengganggu pemilik rumah tersebut dan melakukan aktivitas dengan nyaman. Tidak terjadi kebisingan yang terlalu tinggi. Dan juga saya menambahkan seperti sirkulasi untuk menjadikan suatu mengurangi untuk kebisingan tersebut. Yang keenam, analisa warna cat.
Di bangunan saya tersebut saya memberikan 3 warna, yaitu warna abu-abu, putih, dan warna krim. Bisa kita lihat di gambar tersebut, pemilihan warna ini karena sangat berpengaruh terhadap albedo. Dengan berpaduan warna putih bisa memantulkan panas, sedangkan warna abu supaya rumah tidak terlalu terang, serta warna krim di eksterior supaya warna tersebut bisa memunculkan warna yang terkesan elegan dan estetik. Dengan material batu sebagai pelapis dinding yang bertujuan sebagai ornamen agar penghalang sinar matahari langsung masuk ke dinding. Baik, ada konsep bangunan tersebut berpadu dengan gaya modern dan warna klasik. Dengan konsep atap menggunakan atap miring. Konsep denah tersebut saya ambil dari bangunan-bangun ruang, yaitu persegi panjang dan kubus, untuk menjadi alas bangunan tersebut. Baik, di sini ada kesimpulan tapak, yaitu ada lokasi, matahari, sirkulasi, kebisingan, angin, dan vegetasi. Di sini juga terdapat set plan dengan arah utaranya di sebelah kanan. Di sini juga terdapat denah, layout lantai 1 dan lantai 2. Dan di sini juga ada tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, dan tampak samping kanan. Di sini ada pencahayaan ruang kamar waktu pagi jam 9, pencahayaan bagian teras dan bagian kolam ikan, teras samping jam 4 sore, malam hari jam 12 malam, teras waktu siang hari jam 12, kolam renang waktu sore hari, dan sunset. Di sini juga terdapat eksterior dari bagian perspektif, tampak depan, samping, dan belakang. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.